dulu untuk meetingnya. Baik, sudah terekam. Baik, saya mulai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti di sesi 1 tadi, mungkin sudah ketemu sama saya ya. Semoga tidak bosan karena orangnya masih sama dan suaranya masih sama dan bajunya juga masih sama. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Aulia Rahman A, biasa dipanggil Rahman. Sekarang sebagai mahasiswa di jurusan kimia. Insya Allah besok ini udah semester 5 di Universitas Diponegoro, Semarang. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman yang belum tahu acara BTS ini, jadi acara BTS ini singkatan dari belajar tapi santuy, itu kayak belajar bersama gitu, yang mana nanti ini tuh diadakan secara gratis dan diharapkan dari teman-teman semuanya bisa berkonsentrasi dalam menerima pelajaran nanti. Dan seperti yang teman-teman ketahui, untuk sesi 2 ini kita itu ada materinya matematika wajib kelas 11 ya. Oke. Terus untuk selanjutnya, kita acara ini tuh ada beberapa media partner, ada Relawan Hits ID, School Vanilla, dan The Santosa Live. Nah, mungkin teman-teman juga mengikuti acara ini karena tahu gitu dari media partner kita. Nah, mungkin teman-teman juga bisa follow mereka untuk keberjalanan, untuk acara-acara di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, mungkin bisa diisi presensi dulu ya teman-teman. Untuk linknya nanti saya taruh di kolom chat. Dan teman-teman silakan isi selama kurang lebih 2 menit saja sebelum kita masuk ke materi. Untuk nanti teman-teman yang belum sempat isi presensi di awal ini, nanti di akhir materi juga akan dikasih linknya. Oke. Oke, ditunggu ya sampai menit 21 deh. Oke, sudah menit 21 ya teman-teman. Sebelumnya kami juga dari BBK mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendaftar dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir walaupun ini hari Minggu dan ini siang dan belajar matematika. Komplit. Semoga nanti kepalanya aman ya. Tapi sebelumnya boleh dong teman-teman open cam dulu kita sebelum belajar foto bersama.
takutnya nanti kalau on cam-nya setelah materi jadi lebih kusut. Jadi lebih baik kita sekarang dulu. Oke. Nah, sudah banyak yang on cam. Silakan teman-teman siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sudah ya teman-teman. Terima kasih. Boleh ditutup lagi kameranya. Baik, mungkin karena udah selesai foto bersama, sekarang kita mungkin masuk langsung ke materinya ya. Dan untuk tutor kita hari ini itu ada Kak JH, namanya tuh Reza Anantasya. Kak JH ini dia sekarang lagi kuliah di jurusan Teknik Industri di Universitas Andalas. Kebetulan angkatannya sama kayak saya, angkatan 2019, dan insya Allah besok dia juga udah semester 5 gitu. Dan KJH ini sudah terbiasa dengan matematika sejak dini. Jadi teman-teman nanti silakan dikorek aja ilmunya dari KJH ini. Mungkin KJH udah ada belum ya? Halo KJH. Halo, Oke, ternyata sudah ada ya teman-teman. Gimana nih Kak, udah siap belum Kak? udah siap dong, udah semangat ini. Oke, KJH-nya udah semangat, teman-teman juga harus semangat ya. Mungkin langsung dimulai saja, sebentar saya share screen. Apakah sudah terlihat Kak? Masih belum? Oh iya, Sudah. oke. Selanjutnya saya serahkan ke KJH ya. Selamat belajar semuanya. Oke, terima kasih Kak Rahman. Oke, sebelumnya halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, aku Kak JH. Kali ini aku akan share sedikit materi mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Yang mana materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Next. Nah, untuk SPTLDV ini, pengertiannya adalah pertidaksamaan dua linear dua variabel itu merupakan suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel, yang mana masing-masing variabel tersebut berderajat 1. Nah, untuk contohnya, kita bisa lihat seperti yang di bawah ini ada 4 contoh. Yang pertama, X ditambah Y kecil sama 4. Di sini kita bisa lihat yang mana variabelnya itu 2, yaitu X dan Y. Untuk contoh yang kedua, yaitu min 4X ditambah Y besar dari min 2. Ini juga merupakan contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa demikian? Karena di sini memuat dua variabel X, yaitu X dan Y, yang mana untuk X-nya berkonstanta min 4 dan Y-nya berkonstanta 1. Untuk contoh selanjutnya, yaitu 2X dikurang 3Y besar sama 24. Di sini juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita bisa lihat untuk konstanta X-nya yaitu 2 dan konstanta Y-nya min 3. Untuk contoh yang terakhir yaitu min X dikurang 5Y kecil dari min 15. Di sini dapat dilihat terdapat dua variabel juga yaitu X dan Y, yang mana X-nya berkonstanta min 1 dan Y-nya berkonstanta min 5. Next.
Nah, secara umum, fungsi SPTLDV ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Yang pertama itu untuk menentukan keuntungan maksimum. Biasanya keuntungan maksimum ini SPTLDV ini digunakan dalam perusahaan. Dan yang kedua untuk menentukan kerugian minimum. Biasanya juga digunakan perusahaan juga sih untuk menentukan kerugian mereka. Next. Nah, kita lihat yang ini nih. X besar sama 2. Apakah X besar sama 2 tersebut merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Di sini kita bisa lihat X-nya berkonstanta 1, sedangkan variabel lain atau variabel Y-nya berkonstanta 0. Berarti ada X-nya dan ada Y-nya, akan tetapi Y-nya itu berkonstanta 0. Ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Karena mereka berdua atau variabel X dan Y-nya tersebut tidak berpangkat 1 atau tidak berpangkat lebih dari 1. Next. Nah, kita lihat lagi nih yang contoh yang ketiga. X kuadrat ditambah 2Y besar sama 2. Apakah X kuadrat ditambah 2Y besar sama 2 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini kita bisa lihat X-nya berpangkat 2 dan Y-nya berpangkat 1. Dari pengertian SPTLDV yang awal tadi, bisa kita lihat bahwa SPTLDV itu merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel yang masing-masing variabelnya berderajat 1. Sedangkan di sini X-nya berderajat 2. Berarti pertidaksamaan ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Next. Untuk daerah penyelesaian dari SPTLDV merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear yang terdapat pada sistem pertidaksamaan itu. Dalam bentuk grafik pada bidang koordinat atau bidang kartesius, daerah penyelesaian itu berupa daerah yang dibatasi oleh garis-garis dari sistem persamaan linearnya. Mungkin bisa kita lihat dari contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menggambar daerah penyelesaiannya dalam bidang kartesius. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu batas-batas daerahnya dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Untuk yang kedua, menentukan titik potong. Untuk menentukan titik potongnya tersebut, kita misalkan dulu untuk misalkan X-nya 0, Y-nya berapa. Untuk titik yang kedua, misalkan Y-nya 0, X-nya berapa. Dan kan udah didapatkan tuh 2 titik. Kemudian 2 titik tersebut kita hubungkan, lalu kita buat garisnya. Itu sudah termasuk yang ketiga ya, menggambar grafiknya. Untuk yang keempat adalah menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya ini, kita ambil sembarang titik, lalu kita substitusikan ke pertidaksamaan tersebut. Next. Nah, ini adalah contohnya. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X ditambah 3Y kecil dari 6. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama. Next. Yang pertama kita tentukan dulu batas-batas daerahnya. Di sini kan bisa kita lihat pertidaksamaannya yaitu 2X ditambah 3Y kecil dari 6. Nah, untuk menentukan batas-batas daerahnya tersebut, kita ganti tanda pertidaksamaannya ini menjadi tanda sama dengan. Yakninya menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Langkah yang kedua, menentukan titik potongnya dengan misalkan X-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti
3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6/3, sama dengan 2. Berarti untuk titik yang pertama sudah kita dapatkan, yaitunya 0,2. Untuk titik yang kedua, kita cari dengan memisalkan. Misalkan Y-nya sama dengan 0. 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6. X sama dengan 6/2 sama dengan 3. Untuk titik yang kedua sudah kita dapatkan juga 3,0. Untuk langkah selanjutnya, kita menggambar grafik dari pertidaksamaan berdasarkan titik-titik yang kita dapatkan tadi. Nah, ini adalah menentukan grafiknya, yaitu menghubungkan titik 0,2 dengan 3,0. Nah, kita hubungkan dulu titik dari 0,2 sama 3,0 ya. Dapat kita lihat di sini. Untuk garisnya, itu garis putus-putus karena tandanya kecil dari. Untuk garis yang tersebut, dalam SPTLDV, garisnya terbagi dua. Yang pertama garis penuh, yang kedua garis putus-putus. Nah, untuk garis putus-putus ini digunakan untuk yang pertidaksamaan yang bertambah kecil, yang pertidaksamaan yang bertanda kecil dari atau besar dari. Sedangkan untuk garis yang penuh, itu digunakan untuk pertidaksamaan yang bertanda kecil sama atau besar sama. Di sini kan tandanya kecil dari ini, berarti garisnya putus-putus. Nah, untuk langkah yang keempat, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Titik di sembarang titik, boleh di atas garisnya atau di bawah garisnya. Di sini saya mengambil titik 1,2, yaitu 1,2 itu terletak di atas garisnya ya. Nah, bisa disubstitusikan saja ke pertidaksamaan tersebut. Sini 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 kecil dari 6. 2 ditambah 6 kecil dari 6. 8 kecil dari 6, berarti salah ya. Berarti daerah yang di atas garisnya tersebut adalah salah, bukan merupakan daerah penyelesaian dari SPTLDV tersebut. Nah, dapat kita simpulkan berarti daerah penyelesaian dari SPTLDV ini atau pertidaksamaan dari 2X ditambah 3Y kecil dari 6 ini merupakan daerah yang di bawah garis putus-putus ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah garis putus-putus ini. Next. Nah, untuk selanjutnya bisa kita coba kali ya untuk latihan soalnya ini. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X ditambah Y besar sama 7. Mungkin teman-teman semua bisa mau mencoba dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Ntar kalau nggak dapet bisa kita bahas sama-sama lagi gitu.
udah 3 menit nih. Ada yang dapat nggak? Raise hand juga boleh, di chat juga boleh deh. Ada yang mau jawab ya? Ya udah kita next aja deh ke Rahman. Oh, ada nih itu. Kita bahas saja ya. Untuk penyelesaiannya itu, yang pertama kita tentukan dulu batas-batas daerahnya seperti yang tadi. Nah, untuk menentukan batas-batas daerah tersebut, kita ganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Berarti dari X ditambah Y besar sama 7, diganti menjadi X ditambah Y sama dengan 7. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan titik potongnya dengan memisalkan, yang pertama kita misalkan X-nya sama dengan 0. Apabila X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 7. Untuk titiknya yang kedua, misalkan Y-nya sama dengan 0, jika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya 7. Nah, berarti udah 2 titik nih yang kita dapat 0,7 sama 7,0. Nah, langkah selanjutnya kita gambar grafik tersebut. Untuk menggambar grafik tersebut, kita hubungkan titik yang telah kita dapatkan tadi. Yang mana yang kita dapatkan tadi adalah titik 0,7 dan 7,0. Nah, ini nih garisnya. Kenapa garisnya penuh? Karena tandanya di sini besar sama ya, makanya garisnya penuh, nggak putus-putus. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil sembarang titik di antara garis tersebut, boleh di bawah garis, boleh daerah di atas garis. Di sini saya juga mengambil daerah yang di bawah garis penuh tersebut. Saya juga mengambil titik 1,2 di sini, kemudian disubstitusikan kepada pertidaksamaan tersebut. Jadinya 1 ditambah 2 besar sama 6. 3 besar sama 6, berarti salah ya. Berarti daerah yang di bawah garis penuh ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah yang merupakan himpunan penyelesaian tersebut adalah daerah yang berada di atas garis penuh tersebut. Kenapa garisnya penuh? Karena tandanya tadi besar sama ya. Arti dari garis penuh ini adalah daerah atau titik yang berada di sejajar garis penuh ini merupakan daerah penyelesaian dari SPT-LDP tersebut. Next. Ini ada latihan soal lagi nih. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X ditambah Y kecil dari 7 dan X ditambah 2Y kecil dari 10. Nah, ini udah agak meningkat ya soalnya. Soalnya udah ada 2 pertidaksamaan di sini kita gabungkan untuk mencari daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Mungkin boleh dicoba lagi untuk soal yang seperti ini. Saya kasih waktu 3 menit lagi deh bagi yang mau coba.
Oh, boleh juga tuh untuk jawabannya boleh dikirim di grup juga ya. Bisa dilihat juga tuh grafiknya kayak gimana. Oke deh. Kalau yang mau kirim di grup juga bisa kok. Nah, udah 3 menit nih teman-teman. Ada yang dapat nggak? Kalau dapat boleh dikirim ke grup WA ya. Atau enggak, ada yang mau jelasin, boleh raise hand deh. Oke, mungkin kita bahas sama-sama aja kali ya. Oh, udah ada satu ya? Bentar, lihat dulu ya. Nah, untuk Wanda itu bener ya jawabannya. Tuh kan bisa. Bener-bener. Masih ada yang lain kah yang ingin jawab? Oke, mungkin lanjut aja untuk penjelasannya. Next aja Kak Rahmat. Nah, untuk penyelesaiannya ini sama kayak yang tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu batas-batas daerahnya dengan mengganti tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Untuk yang pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kecil dari 7, itu jadinya X ditambah Y sama dengan 7. Untuk pertidaksamaan yang kedua, X ditambah 2Y kecil dari 10, jadinya X ditambah 2Y sama dengan 10. Next. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik potongnya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, untuk X ditambah Y kecil dari 7, untuk titik potong yang pertama, kita misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 7. Yaitu dapatnya titiknya 0,7. Untuk titik potong yang kedua, kita misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7. Nah, ini menunjukkan titiknya tersebut adalah 7,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua, atau X ditambah 2Y kecil dari 10, kita misalkan dulu X-nya sama dengan 0, berarti 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 per 2, sama dengan 5. Sudah dapat, yaitunya 0,5. Untuk titik potong yang kedua, kita misalkan Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 10. Nah, ini juga kita dapatkan titik potong dari kedua pertidaksamaan tersebut. Next. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar grafik dari titik-titik potong tersebut atau titik potong yang telah kita dapatkan tadi. Kita tinggal menghubungkan titik potongnya. Ini adalah 0,5 sama 10,0 merupakan garis dari pertidaksamaan yang kedua ya. Nah, ini adalah titik 7,0 sama 0,7. Ini merupakan garis dari pertidaksamaan yang pertama tadi.
Ingat ya, jangan sampai salah menghubungkan titik, soalnya di sini kan ada dua persamaan nih. Yang dihubungkan titik-titik tersebut adalah yang memiliki satu persamaan. Berarti 7,0 sama 0,7, 0,5 sama dengan 10,0. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita ambil sembarang titik, asalkan titiknya sama ya yang kita uji itu. Untuk di sini saya mengambil titik 1,2. Di sini kita bisa substitusikan saja ke kedua pertidaksamaan tersebut. Untuk yang pertama, X ditambah Y kecil dari 7, kita masukkan saja 1 ditambah 2 kecil dari 6. Berarti 3 kecil dari 6. Berarti benar ya. Nah, kita uji lagi nih ke pertidaksamaan yang kedua. Kita masukkan saja X ditambah 2Y kecil dari 10, 1 ditambah 2 dikali 2 kecil dari 6, 5 kecil dari 6. Berarti benar ya. Berarti daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang berada di bawah kedua garis-garis tersebut. Nah, kenapa garisnya putus-putus? Karena di sini kedua tandanya sama kecil dari ya, bukan kecil sama atau besar sama. Mungkin bisa di next saja, Kak Rahman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke model matematika SPTLDV ini. Langkah-langkah dalam membuat model matematikanya adalah yang pertama, kita membuat pemisalan. Misalnya kita misalkan pena itu adalah X, buku itu adalah Y. Untuk yang kedua adalah membuat tabel. Tabelnya ini kita buat dari yang diketahui dari soal-soal tersebut. Ketiga adalah membuat fungsi kendala. Dan yang keempat adalah membuat fungsi objektif atau fungsi tujuannya, yaitunya Z. Biasanya Z. Next. Nah, ini adalah contohnya. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP Rp200.000. Buatlah model matematika dari persoalan di atas. Nah, ini akan kita bahas ya. Next. Yang pertama, tadi kan kita udah tahu nih langkah-langkah yang pertama yaitu adalah membuat pemisalan. Kita misalkan X-nya itu adalah kelas ekonomi dan Y-nya itu adalah kelas VIP. Langkah yang kedua adalah membuat tabel. Nah, ini adalah tabelnya dari yang diketahui. Di sini kita bisa lihat dari tempat duduk, kelas ekonomi diketahui ada satu kan. Sedangkan kelas VIP juga satu. Dan maksimumnya yang ada di pesawat untuk tempat duduknya tersebut adalah 300. Untuk jumlah bagasi, untuk yang kelas ekonomi itu ada 3 kg tadi, dan yang kelas VIP ada 5 kg. Sedangkan maksimumnya yang ada di pesawat adalah 1.200. Untuk harga tiket kita bisa tuliskan di sini. Untuk ekonomi adalah 100.000 dan VIP adalah 200.000. Yang ketiga adalah membuat fungsi kendala. Dari tabel-tabel yang telah diketahui tadi, kita bisa tahu bahwa itu yang tabel 1 sama 2 itu merupakan fungsi kendala dari pertidaksamaan dari cerita pertidaksamaan tersebut. Dapatkan bahwa X-nya kan tadi kelas ekonomi dan Y-nya tadi kelas VIP. Pertidaksamaan yang pertama ini merupakan jumlah kursi yang tersedia ya. Berarti X ditambah Y kecil sama 300. Kenapa tandanya kecil sama? Karena
tidak boleh lebih dari 300 karena pesawatnya hanya menampung 300 tempat duduk. Untuk yang pertidaksamaan yang kedua itu merupakan bagasi yang tersedia ya. 3X ditambah 5Y kecil sama 1.200. Kenapa tandanya kecil sama juga? Karena bebannya itu atau beban bagasinya itu tidak boleh lebih dari 1.200 kg. Nah, ini adalah X besar sama 0 dan Y besar sama 0 dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari kan nggak mungkin juga X dan Y-nya min 1 kan. Berarti X dan Y-nya besar sama 0. Nah, langkah yang keempat adalah membuat fungsi objektif atau fungsi tujuan, yaitunya Z. Fungsi tujuan dari soal tersebut, kita bisa lihat Z-nya sama dengan 100.000 X ditambah 200.000 Y. Ini berdasarkan dari harga yang telah diketahui tadi ya. Nah, ini ada latihan lagi nih. Suatu pabrik farmasi memproduksi dua jenis kapsul, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Setiap kapsul jenis 1 mengandung 6 vitamin A, 8 vitamin C, dan 1 mg vitamin E. Setiap kapsul jenis 2 mengandung 8 mg vitamin A, 3 vitamin C, dan 4 vitamin E. Setiap hari seorang pasien memerlukan tambahan vitamin selain berasal dari makanan dan minuman sebanyak 40 vitamin A, 20 vitamin C, dan 12 vitamin E. Harga satu kapsul jenis 1 adalah 1.000 dan jenis 2 adalah 1.500. Buatlah model matematikanya dari persoalan di atas. Nah, mungkin ini bisa dikerjain dulu ya bagi yang mau ngerjain. Bagi yang bisa, nanti bisa di-share aja di grup. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Oke teman-teman, udah 5 menit ini. Ada yang dapat nggak? Kalau udah dapat, boleh langsung di-share di grup aja ya. Oke, mungkin kita bahas aja ya. Mungkin di next aja, Kak Rahman. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat permisalan. Nah, yang tadi kan kapsulnya ada 2 tuh. Kapsul jenis 1 dan kapsul jenis 2. Kita misalkan X-nya sama dengan kapsul jenis 1 dan Y-nya adalah kapsul jenis 2. Untuk langkah yang kedua, membuat tabel. Nah, ini berdasarkan yang diketahui dari soal. Untuk vitamin A, jenis 1 itu yang tersedia 6 mg ya tadi, dan jenis 2 itu untuk vitamin A-nya ada 8. Nah, untuk vitamin C, jenis 1 itu ada 8 dan jenis 2-nya ada 3. Nah, untuk vitamin E, untuk jenis 1 itu 1 dan jenis 2-nya ada 4. Sedangkan untuk minimum kebutuhan vitamin A dari seseorang adalah vitamin A-nya yaitu 40, vitamin C-nya 24, dan vitamin E-nya 12. Nah, di sini kita bisa lihat juga fungsi tujuannya atau harga dari kapsul tersebut adalah untuk X-nya yaitu 1000 dan Y-nya 1500. Nah, yang ketiga kita membuat fungsi kendala dari tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Tabel 1, 2, 3 itu merupakan fungsi kendalanya, sedangkan tabel yang terakhir atau tabel yang keempat itu merupakan fungsi dari tujuan persoalan tersebut. Di sini kita bisa lihat untuk vitamin A, itunya 6X ditambah 8Y besar sama 40. Sedangkan untuk vitamin C, 8X ditambah 3Y besar sama 24. Untuk vitamin E, X ditambah 4Y besar sama 12. Untuk X-nya besar sama 0 dan Y-nya besar sama 0. X-nya di sini adalah kapsul jenis 1 dan Y-nya adalah kapsul jenis 2. Kenapa tandanya besar sama untuk yang 1, 2, 3 atau vitamin A, C, dan E? Karena uh, vitamin yang dibutuhkan itu tidak boleh kurang ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa, namanya juga vitamin kan. Untuk yang X besar sama 0 dan Y besar sama 0, kenapa bisa itu? Karena kan nggak mungkin juga kapsul jenis 1 dan kapsul jenis 2-nya itu min 1. Berarti X-nya besar sama 0 dan Y-nya besar sama 0. Nah, untuk fungsi tujuannya, kita bisa lihat di sini dari harga dari kapsul tersebut. Untuk kapsul 1 yaitu 1000 dan kapsul 2 1500. Berarti Z sama dengan 1000X ditambah 1500Y. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya. Sedikit berbagi ilmu dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan di moderator. Oke, gimana nih teman-teman? Walaupun siang-siang belajar matematika nggak apa-apa ya. Semoga bisa dipahami. Uh, Mungkin kayak JH kalau ada yang mau ditanyakan mungkin Kak, boleh nggak Kak? Boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak seputar yang dijelaskan tadi? Mm-mm. Kalau ada boleh langsung ditanyakan nih teman-teman. Kalau nggak ada kita kuis. Oke, sepertinya nggak ada ya Kak JH. Nanti kalau misalkan terpikir tiba-tiba,
ditanyain langsung aja mumpung ada KJH-nya di sini. Nah, selanjutnya ini dari KJH tuh ada kuis. Jadi teman-teman silakan ngerjain selama 10 menit sampai nanti menit, sekarang udah menit ke-6, jadi nanti menit ke-16. Nanti, jadi teman-teman jangan keluar dulu dari grup ya. Teman-teman jangan keluar dulu dari meetingnya ya. Nanti kalau udah selesai mengisi kuisnya, balik lagi. Kali aja ada KJH punya hadiah nih.
2 menit lagi ya, teman-teman. Oke teman-teman, sudah menit 16. Semoga teman-teman bisa ngerjain semua ya. Karena soalnya harusnya sesuai sama apa yang dijelaskan KJH tadi. Nah, dari KJH sebelum pamit nih, ada kata-kata penutup lo nggak, Kak? Closing statement-nya. Oke. Nah, gimana nih pada dapet ke soal yang tadi, soal kuisnya? Mudah kan, gampang semua soalnya. Oh iya, makasih ya buat semuanya yang udah nyempetin waktunya buat hadir di sini. Harusnya kan hari ini Minggu kan, tapi belajar gitu. Makasih buat waktunya. Oh iya, kalau mau belajar lagi sama saya, boleh join di BBK ya. Silakan daftar aja tuh, ada kok linknya di IG kita, belajar bareng Quick. Oke, mungkin cukup sekian, Kak Aul. Makasih Oke, semuanya. oke, terima kasih KJH. Sama-sama. Oke teman-teman, karena kita sudah belajar tadi ya, dan acara untuk sesi 2 ini udah uh, hampir selesai. Jadi dari kami minta tolong kepada teman-teman untuk mengisi link evaluasi acara seperti yang ada di layar. Nanti saya juga akan taruh di kolom chat. Jadi teman-teman diharapkan mengisi semua ya, soalnya ini tuh bisa jadi bahan evaluasi bagi BBK juga, dan supaya acaranya tuh lebih memenuhi ekspektasi teman-teman di masa yang akan datang. Untuk pengisiannya gak lama kok, paling cuma 1 menit aja. Saya tunggu sebentar ya. Terima kasih juga Kak JH. Tunggu sebentar ya teman-teman, sambil mengisi link evaluasinya, formulir evaluasinya. Oke. Ya udah begitu aja teman-teman. Kalau mau ketemu KJH lagi, boleh daftar aja di BBK.
linknya link tr.ii belajarbareng.kuy, atau bisa lihat di Instagram kita belajarbareng.kuy. Nanti di bio-nya itu ada link pendaftarannya. Nanti teman-teman tinggal buka aja link pendaftaran. Dan Kak JH itu ngajar matematika peminatan untuk kelas 10 dan kelas 11. Kebetulan untuk term 3 2021 ini karena kita cuma buka untuk kelas private ya, teman-teman. Oke, sekian saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah mau bergabung dan sudah mau mendaftar. Teman-teman jangan meninggalkan grup dulu ya, karena nanti materinya akan diberikan di situ dan juga rekamannya juga akan diberikan di situ. Mungkin baru bisa diberikan nanti malam karena rekamannya biasanya tuh diproses dulu gitu. Jadi teman-teman bersabar aja ya. Sekali lagi terima kasih dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dan janggal. Sampai ketemu di lain waktu teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama ya. Nanti kalau ada BTS selanjutnya jangan lupa ikut lagi ya.